Ia mulai mengumpulkan raja-raja dari kerajaan sekitar, namun tidak semua mendukung keinginannya untuk menyerang Inggris, karena para raja takut kalah dalam berperang, dan ada yang takut kehilangan kemewahan yang didapat dari Inggris setelah mengkhianati negaranya sendiri. Namun di antara pertentangan para raja di area istana, rakyat malah bersemangat untuk ikut berperang. Mereka sudah banyak berlatih untuk membalaskan kekejaman Inggris terhadap hidup mereka. Narasimha terharu melihat semangat rakyatnya, dan raja-raja lain yang menolak merasa malu. Rakyat mulai membuat persiapan perang di area benteng istana. Mereka menyiapkan jebakan-jebakan dan senjata-senjata tradisional. Namun pengkhianat tetap selalu memberikan informasi kepada pihak Inggris. Harinya tentara Inggris datang menyerang ke benteng Narasimha. Daniel memimpin penyerangan tersebut. Pasukan Inggris menyerang menggunakan meriam sambil berteriak agar Narasimha menyerah dan meminta maaf kepada pasukan Inggris. Mereka mengolok-olok Narasimha. Tak lama kemudian Narasimha membuka gerbang benteng. Pasukan Inggris mengira Narasimha menyerah, namun mereka salah. Narasimha malah menyerang Inggris dengan serangan yang tidak mereka sadari. Semangat rakyat mulai berkobar. Mereka kini tidak takut lagi untuk berperang, karena sekalipun mereka gugur dalam keadaan yang terhormat. Di tengah-tengah perang pasukan Inggris dengan pasukan Narasimha, Sidama merasakan kontraksi dan ingin melahirkan. Pasukan Inggris akhirnya berhasil memasuki area istana Narasimha. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Sidama berhasil melahirkan bayi laki-laki. Mendengar suara anaknya begitu kencang menambah semangat Narasimha. Ia berhasil memukul mundur pasukan Inggris keluar dari bentengnya. Sampainya di depan benteng, pasukan Inggris bertemu dengan pasukan Raja Apuku dan mengira mereka akan membantu pasukan Inggris. Namun dugaan mereka salah. Tentara Raja Apuku datang untuk membantu Narasimha dan mengalahkan semua pasukan Inggris. Narasimha sendiri yang mengantarkan jasad pasukan Inggris ke benteng menemui Cochrane dan mengatakan bahwa ia akan menghabisi seluruh pasukan Inggris dan mengusirnya dari negara mereka. स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन, एक आदमी को मारा था। Hal itu membuat Cochrane menjadi murka, lalu menyerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Narasimha. Sementara Narasimha mengajak pengikut peserta keluarganya meninggalkan istana. Mereka bersembunyi di hutan-hutan. Narasimha juga mengajak istrinya untuk berperang dengan cara melindungi dan menjaga keluarganya beserta anaknya sebaya. Sidama menyanggupi dan menyadari bahwa tanggung jawab Narasimha lebih besar terhadap negaranya. Pasukan Inggris menghancurkan benteng lama Narasimha yang telah ditinggalkan dan menembak ke semua penduduk yang masih tinggal di dekat benteng. Narasimha mulai mengajak semua lapisan masyarakat bergabung untuk melakukan pembebasan terhadap negaranya. Namun tanpa diduga kakak kandung Narasimha mengkhianatinya. Dia bekerja sama dengan pasukan Inggris untuk menculik Sidama bersama anaknya. Namun Narasimha dengan gagah berani berhasil menyelamatkan keluarga kecilnya. Mengetahui kakak kandungnya berkhianat, Narasimha meminta ibunya untuk menghukum kakaknya tersebut. Namun ibu Narasimha meminta kesempatan kedua untuk sak kakak. Narasimha pun menuruti permintaan ibunya. Pasukan Inggris membuat sayembara. Barang siapa yang menemukan Narasimha dan menyerahkan hanya hidup-hidup, maka akan diberi 5.000 rupiah. Raja Fandi dari Tamil yang berpura-pura bekerja sama dengan Inggris mencari keberadaan Narasimha melalui seorang pengkhianat. Setelah menemukan persembunyian Narasimha, pengkhianat itu bukan mendapatkan uang, tapi malah dibunuh oleh Raja Fandi. Narasimha menerima kedatangan Raja Fandi yang menceritakan ia bergabung karena Laksmi. Gaungan memperjuangkan kemerdekaan bergema di mana-mana. Rakyat saling membahu untuk membantu mengusir Inggris dari tanah India, membuat Narasimha tersenyum bangga atas apa yang dilakukan oleh Laksmi. Rakyat memperkuat pasukan Narasimha. Begitu pula tentara Inggris yang mempersiapkan untuk menyerang Narasimha. Akhirnya Narasimha berhasil menduduki salah satu benteng milik Inggris. Namun di antara pasukan Narasimha ada beberapa pengkhianat yang mau menghabisi Narasimha beserta keluarganya karena diiming-imingi Cochrane pembagian wilayah jika mereka berhasil menyingkirkan Narasimha. Namun pergerakan musuh dalam selimut Narasimha terbaca. Mereka malah habis dibunuh oleh orang-orang setia Narasimha. Raja Pederedi terkejut karena anaknya Narsi adalah satu pengkhianat. Ia menyerahkan hukuman itu kepada Narasimha langsung. Pederedi melangkahkan kakinya dan gontai meninggalkan Narasimha yang dikira telah membunuh putranya. Laksmi kemudian diculik oleh Raga Fahari dan tentara Inggris. Ia dibawa ke sebuah markas yang berisi amunisi dan juga bom. Cochrane meminta Laksmi telanjang di hadapan mereka semua. Raga Hapari mengatakan bahwa tentara Inggris berencana membumi hanguskan wilayah Khatam Kaulam
dengan semua bom yang ada di tempat itu. Mendengar hal itu, Laksmi ketakutan, tapi ia teringat pesan Narasimha bahwa seorang itu memiliki tujuan hidup. Laksmi kemudian menari, namun ke dalam tariannya ia menggunakan selendangnya untuk menyambar ke arah api. Setelah selendangnya menyala, ia mulai meledakkan semua bom yang ada di tempat itu. Laksmi melakukan aksi bom bunuh diri, mengakibatkan semua pasukan Inggris tewas menjadi abu, termasuk Kohren dan juga Raga Hapari. Keesokan harinya, Narasimha yang mendengar berita itu memacu kudanya mendatangi tempat kejadian. Ia menemukan seutas kalung yang dulu ia berikan kepada Laksmi di atas gundukan gabu. Air mata Narasimha jatuh membasahi kedua pipinya, raut wajahnya kesedihan tak dapat disembunyikan. London telah mengetahui 300 tentaranya tewas akibat bom bunuh diri Laksmi. Mereka mulai mempersiapkan pasukan baru untuk berperang. Begitupun juga dengan Narasimha. Akhirnya perang pun terjadi. Kedua belah pihak telah berkumpul di medan perang. Pihak Inggris mulai menyerang menggunakan meriam, sedangkan pasukan Narasimha hanya menggunakan persenjataan tradisional. Peperangan tidak seimbang karena pasukan Inggris dilengkapi oleh persenjataan yang modern. Namun semangat berperang Narasimha tetap berkobar. Tiba-tiba Narasimha menarik panah dan mengakibatkan ruang bawah tanah terbuka dan memunculkan pasukan tambahan yang membela pertahanan Narasimha. Burung-burung elang menjadi saksi peperangan mereka, berhamburan berterbangan di atas jasad para petarung. Satu persatu pengikut Narasimha gugur di medan perang menjadi pahlawan sejati. Mereka gugur untuk memperjuangkan tanah air mereka dari kejajahan Inggris. Lihat secara langsung satu persatu pengikutnya gugur, membuat semangat Narasimha menjadi berkobar. Ia mulai menghabisi semua musuh secara membabi buta hingga pasukan Inggris mundur ketakutan. Komandan pasukan Inggris melarikan diri melaporkan kegagalannya kepada atasannya. Ia begitu marah karena 10.000 pasukannya bisa dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya jauh di bawah pasukan mereka. Mereka kemudian mencari akal agar bisa menangkap hidup-hidup Narasimha. Mereka membawa Pediredi yang terluka parah lalu merawatnya. Pediredi diadu domba untuk bisa mengkhianati Narasimha dengan mengungkit kematian anak Pediredi. Di tempat persembunyian Narasimha, ia mengatakan kepada pengikutnya bahwa ia akan melakukan ritual bulan purnama bulan Kartika. Ia mulai menghidupkan kembali dia di pegunungan Jagannatha. Sesampainya di sana bersama Pediredi, Narasimha bertemu dengan Sidama dan anaknya yang berdoa di kuil Jagannatha. Namun Pediredi yang telah termakan hasutan pasukan Inggris mulai mengkhianati Narasimha dengan memberikan Narasimha racun dan melucuti persenjataan Narasimha. Pediredi turun dari perbukitan dan menemui pasukan Inggris yang telah mengepung dan menyerahkan persenjataan Narasimha. Sementara itu Narasimha menyelamatkan Sidama dan anaknya terlebih dahulu dan melewati jalan rahasia. Narasimha melihat pasukan Inggris telah berhasil mengepung Jagannatha. Mereka menyerang Narasimha dengan bertubi-tubi. Pediredi meninggalkan perbukitan. Di tengah perjalanan ia terkejut melihat Narasimha anaknya masih hidup. Narasimha menceritakan bahwa Narasimha tidak membunuh tetapi meminta Narasimha mengkhianati Inggris untuk tanah airnya. Mendengar itu Pediredi menangis dan mengakui ia telah mengkhianati Narasimha. Narasimha meninggalkan ayahnya dan berlari ke atas pegunungan. Namun usahanya gagal karena ia terlebih dahulu ditembak oleh prajurit Inggris. Akhirnya pasukan Inggris berhasil menangkap hidup-hidup Narasimha dan membawanya menuruni bukit. Pediredi yang melihatnya tertunduk dan membunuh dirinya sendiri seraya meminta maaf kepada Narasimha. Narasimha dibawa ke pengadilan Inggris. Hakim memutuskan 112 pengikut Narasimha diasingkan ke sebuah pulau. Namun hakim bisa meringankan hukuman Narasimha jika ia meminta maaf kepada pemerintah Inggris. Namun dengan lantang Narasimha berkata, "Pergi dari tanah air kami." Ucapannya membuat hakim marah dan menjatuhkan hukuman gantung kepada Narasimha atas tuduhan pemberontakan. Semua rakyat tertunduk melihat Narasimha dibawa ke tiang gantungan dengan cara dipasung lehernya. Namun Narasimha berkata di depan tiang gantungan kepada rakyatnya. Ia meminta rakyatnya merayakan hari kematian sebagai hari kebebasan bangsanya. Narasimha membakar semangat rakyatnya agar terus berjuang tanpa lelah. Di saat-saat terakhir Narasimha masih selamat dari tiang gantungan. Ia tetap menyerang pasukan Inggris di sekitarnya. Namun saat sedang bertarung, seorang pasukan Inggris berhasil memenggal kepala Narasimha. Ibu Narasimha berlari dan mengatakan bahwa suatu hari nanti akan ada Narasimha baru yang terlahir dari semangat Narasimha. Biasanya perang akan berakhir ketika pemimpin mereka gugur. Namun kali ini pasukan India berperang karena semangat Narasimha. Rakyat India terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris hingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1947 mereka berhasil merdeka. Film pun selesai.